Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan di channel Irfan W11. Dan seperti biasa di sini saya sudah kedatangan lagi proyekannya untuk Yamaha NMAX Alt. Dan di sini proyekannya itu saya akan mengganti ductile untuk lampu stop belakang, dan nanti saya akan merestorasi di bagian knalpot orinya ya. Seperti biasa di sini saya akan merestorasi knalpot orinya itu menjadi seperti model slip on. Dan di sini juga saya akan mengganti shock breaker belakang Yamaha NMAX Alt ini menggunakan dari merek seperti biasa ya, langganan saya, atau shock breaker belakang yang saya kepakai itu dari merek KTC Racing. Dan di sini saya untuk shock KTC Racingnya itu mengambil yang warna merah dengan ukurannya itu 335 mili ya. Jadi jangan sampai salah, untuk Yamaha NMAX Alt itu ukuran shock breaker belakang ukuran standarnya itu 335 mili, dan sedangkan untuk Yamaha NMAX New Aerox New dia itu ukurannya sekitar 305 mili ya. Jadi lumayan beda jauh, dikarenakan ya sistem si rangka motor ini atau sasis si rangka motor ini Yamaha NMAX Alt dengan Yamaha NMAX New itu berbeda ya. Untuk di proyekan kali ini si Yamaha NMAX ini mendapatkan lumayan cukup banyak ya untuk pengupgradeannya itu. Jadi di sini untuk pengupgradeannya dimulai dari penggantian shock breaker belakang yang seperti saya bilang barusan ya, menggunakan KTC Racing yang double click KTC Racing Extreme, dan mengganti ductile di bagian lampu stop belakang. Terus nanti saya akan merestorasi ulang si knalpot orinya itu ya, kelihatannya seperti ini. Nanti bakal kelihatan bagus seperti baru lagi dengan model yang eye catching ya. Jadi terbilang ya seperti knalpot Sugi atau seperti knalpot yang terjual di pasaran, atau yang dijual di pasaran itu yang kayak modelnya itu dia seperti slip on yang bisa menambah kesan bersih atau efek bersih ke si motor ini ya. Pakai dua kuncinya double. Dan untuk teman-teman yang mungkin nanti bertanya ya, kalau misalkan saya pas di video perestorasian knalpot terus pas ngeliat tameng knalpotnya, pasti ada yang nanyain gini, itu tameng knalpotnya pakai motor apa ya? Dan di sini saya jelaskan kembali, untuk tameng knalpot Yamaha NMAX Alt ini, di sini saya mengganti atau merubahnya itu menggunakan dari milik motor Yamaha Mio J. Jadi diaplikasikan knalpot ori Yamaha NMAX. Untuk knalpot ori Yamaha NMAX itu, si tameng knalpotnya itu terlihat sangat besar dan tidak enak untuk dilihat ya. Ya walaupun begitu kan itu juga ciptaan investor ya. Cuman di sini saya akan membuat si knalpot Yamaha NMAX ini sesimpel mungkin. Jadi biar enak untuk dilihat, dan ya fungsinya masih tetap sama berfungsi. Cuman ya menjadi lebih simpel aja gitu ya. Kurang panjang kan. Dan untuk pas proses pemasangan si shock breaker belakang untuk Yamaha NMAX ini, jadi kita di sini tidak perlu untuk membongkar bodi motor ini semuanya ya. Jadi kita hanya cukup membuka bodinya itu di bagian belakang, dan bodinya itu tidak dibuka juga. Yang dibuka itu hanya lampu stop belakang sama pegangan belakang atau behelnya ya. Dan untuk pelepasan si bautnya itu dia mudah sekali ya, tinggal ditodong aja dari belakang menggunakan kunci ring atau kunci pas pun bisa.
dan pengerjaannya sangat-sangat mudah. Ya harus dibutuhkan ketelitian juga sih dalam proses seperti ini. Ya kita untuk proses pemasangan ini dibuat sesimpel mungkin ya. Jadi tidak yang ribet-ribet, tapi dengan pemikiran yang matang juga ya, jadi tidak gegabah. Dan bila kalian atau bro-bro semua yang lagi menonton video ini terus melihat ke bagian plat nomor belakang si motor Yamaha NMAX ini adalah hasil karya ciptaan saya sendiri ya. Dan untuk video pembuatan plat nomor dari saya itu sudah ada ya di YouTube saya. Misalkan kalau ada yang berniat nanti bisa bertanya-tanya langsung kepada saya, bisa nanti masuk ke kolom komentar atau lewat nomor WhatsApp yang nanti saya akan cantumkan di link deskripsi ya. Bila mana ada yang membutuhkan untuk merestorasi plat nomor, sangat bisa sekali, tinggal di kontak-kontak saja ke saya ya bro. Untuk pemasangan shockbreaker belakang buat NMAX Old ini kan dari dari paket pembelian si KTC Racing, di situ sudah disediakan dua macam atau dua jenis bos-bosan buat shockbreakernya ya. Jadi untuk Yamaha NMAX Old ini kita menggunakan bos-bosannya itu yang ukuran paling kecil ya, yang sudah disediakan di dalam. Gimana kesan-kesannya? Dan di sini lagi proses pencucian dulu ya motornya. Jadi di sini saya melakukan proyekan yang dibilang cukup besar juga ya, cukup banyak. Ya untuk hasil seperti biasa dimaksimalkan saja biar terlihat lebih sempurna. Jadi sekalian pas dibuka si cover bodinya, sekalian dimasukin juga ya di bagian dalamnya, dikarenakan ya mumpung lah kalau misalkan lagi dipretelin seperti ini, jadi kita itu bisa membersihkan bodi-bodi atau kotoran-kotoran yang berada di dalam bodi motor ini atau di dalam rangka motor ini ya. Karena kan kalau sengaja membukanya itu lumayan cukup malas juga ya, karena kan ganti shock ya, jadi sekalian saja. Dan di sini sekarang kita masuk ke tahap polishing di bagian knalpot ori Yamaha NMAX Old ini. Jadi di sini saya sedang melakukan tahapan untuk pemolesan di bagian leher knalpot Yamaha NMAX Old ini ya. Dan ya namanya juga motor dipakai, jadi bagian leheran knalpot yang kedepannya itu atau headernya itu lumayan cukup banyak karatan. Dan di sini saya mencoba untuk mempolesnya menggunakan mesin poles dengan amplasnya itu nomor 400, dan nanti akan saya poles juga menggunakan autosol biar si header atau leheran knalpot ini menjadi kinclong atau menjadi bening yang menambah efek bersih ke motor ya. Perlu diingat juga pas proses pemolesan ini diperlukan kesabaran dan ketelitian yang sangat-sangat kuat ya. Dikarenakan untuk menghasilkan kualitas si hasil pemolesan yang bagus itu kita harus sabar.
apalagi di pas header atau di pas leheran knalpot yang di pas melengkung depannya itu ya, yang masuk ke headnya itu lumayan cukup susah untuk dijangkau, jadi kita memerlukan kesabaran yang ekstra. Untuk pemolesan knalpot atau header di bagian depan ini menggunakan mesin poles itu, jadi kita tidak perlu menekan untuk mesinnya. Jika menekan, kalau misalkan terlalu menekan, hasilnya bukannya bagus, malahan bakal merusak ke bagian besi si header knalpot ini ya. Kalau misalkan ada yang nanya, Bang, itu misalkan kan sudah proses pemolesan tuh untuk di bagian leheran knalpotnya, apakah tidak akan ada karat atau berkarat? Ya, dipastikan yang namanya besi kalau misalkan terkena air, apalagi kan ini dipasangnya kalau knalpot kan di motor, dan motor itu yang pastinya kan dipakai juga saat hujan, dan kalau soal karat pasti ada. Cuma di sini kita harus memerlukan perawatan, karena segala sesuatu pun harus selalu dirawat dan harus selalu dijaga. Dan untuk maintenance-nya pun tidak susah ya. Jadi kita hanya menggunakan autosol kalau misalkan sudah terpasang di motornya itu. Kalau misalkan usahakan minimal 2 minggu sekali kita mengelap si bagian leheran knalpot header ke depannya ini menggunakan autosol. Dan disarankan juga untuk pengelapan atau pemolesan untuk maintenance atau perawatan, disarankan menggunakan kain yang berbahan lepis biar hasilnya maksimal. Kalau ada yang bertanya, Bang, itu berapa lama untuk proses pemolesan menggunakan mesin poles itu? Jadi untuk jarak atau interval waktunya itu tidak bisa ditentukan ya. Dikarenakan kalau soal misalkan hasil itu kan kita juga yang menentukan. Dan untuk seberapa lama proses pemolesannya itu ya tergantung seperti apa yang kita inginkan saja gitu ya. Kalau misalkan dirasa sudah cukup mengkilap atau sudah cukup bersih, ya gampang, tinggal disudahin saja dan langsung ke proses selanjutnya untuk menggunakan pemolesannya itu menggunakan autosol.
Sebetulnya juga kalau misalkan untuk alat poles di sini tidak perlu juga menggunakan alat poles seperti yang saya pakai ya. Jadi kalau misalkan memoles menggunakan tangan terus kita memakai amplas pun bisa. Cuman ya itu tadi, kalau untuk hasilnya kalau misalkan kita memolesnya manual menggunakan tangannya, paling pengerjaannya lumayan cukup lama. Dan kalau misalkan kita tidak punya mesin poles yang seperti saya pakai, bisa juga kita menggunakan mesin gerinda. Dan untuk dispennya diganti menjadi dispen yang seperti saya pakai seperti ini ya. Nah lanjut, untuk prosesi restorasi knalpot ini sudah selesai ya untuk pemolesan menggunakan mesin atau pengamplasan. Jadi di sini saya tinggal menggunakan autosol untuk mendapatkan hasil yang kilap sempurna. Dan di sini saya hanya menggunakan kain biasa ya untuk pengelapan sini. Header knalpot ini menggunakan autosol itu ya pokoknya intinya harus sabar lah dalam proses pengerjaannya, dikarenakan seperti pepatah juga, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke bro. Dan untuk tahap pemolesan menggunakan autosol barusan sudah selesai. Jadi di sini saya langsung ke tahapan pengecetan dengan menggunakan cat semprot dengan merek Sapporo dan tipenya itu high temp black ya. Karena kan untuk knalpot itu tipe cat semprot atau peloknya itu berbeda ya dengan cat semprot yang buat dipakai di bodi motor atau pengecat di bagian-bagian motor yang tidak panas ya. Dan perlu diingat, dikarenakan di sini saya akan mengustom si knalpot ori ini menjadi seperti model slip on. Di bagian leheran pipa yang tadi kita sudah poles itu kita harus memasang lakban kertas ya, supaya menghasilkan efek seperti slip on. Dan untuk pengerjaan si pengecetan knalpot ini harus bersabar juga ya. Kita di sini menggunakan 3 lapis untuk pengecetan si knalpot ini, dan untuk interval waktu satu lapis itu ya kurang lebih sekitar 15 menit supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah dan oke bro, jadi ini untuk hasil si perestorasian Yamaha NMAX Old ini ya. Jadi kita tadi sudah memasang ductile di bagian lampu belakang, mengganti shock breaker belakang menggunakan KTC Racing, dan untuk knalpotnya menjadi seperti ini ya. Penampakannya terlihat menjadi lebih clean, lebih simple, lebih clean dan lebih rapih. Dan untuk tameng knalpotnya seperti yang saya bilang tadi, di sini saya menggunakan tutup knalpot Mio J. Mungkin cukup sekian video restorasi untuk Yamaha NMAX kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kembali ya guys.